حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sara ala nahji. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian kepada zikrullah. Yang di antara makna zikrullah dalam ayat ini adalah khutbatul Jum'ah. Artinya salat yang diminta oleh Allah agar kita bersiap memperhatikan, bersegera adalah salat Jum'ah. Alhamdulillah kita berada di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Mudah-mudahan ini satu indikasi bahwa hingga saat ini kita masih berada di barisan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan sisa usia kita bisa kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menambah kualitas keimanan kita, dan kita tidak mati kecuali dalam keadaan terbaik kita dalam hidup ini, husnul khatimah. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena itu adalah perintah Allah. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perintah agar kita dalam kehidupan ini senantiasa menjadikan ketakwaan sebagai tambahan bekal kita, dalam arti kita terus memperbaiki diri, terus berupaya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, mengurangi kesalahan-kesalahan, menghindari hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat agama ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa kita berada di tahun 2026, 1447 Hijriah. Saat ini kita berada di era digital, teknologi yang begitu masif, terus maju, terus bergerak. Ada perubahan-perubahan, ada peningkatan-peningkatan yang mungkin tidak pernah kita ketahui, tidak pernah kita menyangka bahwa saat ini kita berada di era yang begitu canggih, teknologi yang terus bertransformasi. Namun sebagai orang muslim, orang beriman, kita harus waspada. Kewaspadaan ini jangan sampai hilang, jangan sampai terlena. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan bermasyarakat, pondasi utama kebaikannya
keberkahannya adalah keluarga. Ketika ada satu keluarga mampu membentuk, membina keluarga itu, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang di dalamnya ada keimanan, ada akhlak, maka ini adalah pondasi utama untuk membentuk masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, harus digitalisasi ini tidak bisa tertahan dan terus melaju begitu saja. Nah, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, kita punya landasan, kita punya pondasi. Dalam keluarga misalnya, keluarga dalam bahasa Arab disebut al-usra, yang lebih besar ailah, yang lebih besar kemudian ashira, menjadi al-ahl. Apabila ini terkumpul dalam satu komunitas, maka menjadi mujtama. Nah, kita semuanya memiliki usrah ini, keluarga ini. Ada bapak, ada ibu, ada anak, atau kita bersama keluarga yang lain. Di sini kita harus memperhatikan bahwa tantangan utama di era ini adalah tercampur baurnya, tercampur aduknya antara yang benar dengan yang hak. Dan ini sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimi. Kalian terus melakukan amal kebaikan karena akan ada fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Para ulama memberikan keterangan malam yang gelap gulita ini ketidakmampuan seseorang untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang harus didukung, mana yang harus dihindari. Fitanan ka qita'il lailil mudlimi. Ada fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Efek dari fitnah ini, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yusbihu kafiran wa yumsi mu'minan. Di pagi hari dia orang beriman, sore hari sudah keluar dari keimanannya. Atau di sore hari dia masih menjadi orang beriman, di pagi hari dia sudah keluar dari keimanannya. Naudzubillah, artinya ini sesuatu yang membahayakan. Kalau kita mati pada saat tidak beriman, naudzubillah, apa yang terjadi? Nabi mengatakan, pagi beriman, sore keluar dari keimanan. Atau sore dalam keadaan beriman, di pagi hari sudah tidak lagi beriman. Artinya ini dua keadaan yang berlawanan. Andaikan kita harus mati di saat di waktu kita tidak beriman ini, maka kita mengakhiri kehidupan dengan su'ul khatimah. Itu yang harus kita perhatikan, kita waspadai. Nah, di antara dampak negatif dari era digital, dari kemajuan zaman ini, yang begitu mudah kita mengakses informasi-informasi, adalah tercampur aduknya yang benar dengan yang batil. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Ya Allah, yang hak tampakkan kepadaku, beri taufik, beri kemudahan untuk bisa mendukungnya. Yang batil tampakkan kepadaku, beri hamba taufik, kemudahan untuk tidak mendukungnya dan menghindarinya. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dampak negatif dari era digitalisasi ini adalah luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Kita tidak hanya melihat apa yang ada di sekitar kita, kita melihat di penjuru dunia, bisa kita ketahui informasinya. Hal ini bisa menyebabkan, apabila tidak didasari dengan keimanan, bisa menyebabkan keraguan-raguan dan hilangnya ghirah, kecemburuan terhadap agamanya. Orang yang sering mengakses informasi dari luar, peradaban yang bukan bersumber dari syariat Islam, maka akan muncul dalam dirinya keraguan-raguan terhadap agamanya, terhadap keyakinannya. Ini bahaya. Kenapa? Karena semakin dia mengakses itu, akan melihat agama ini tidak lagi ada izzah,
Padahal kita ini ditegaskan oleh Allah sebagai orang beriman, innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu milik kita sebagai orang beriman. Jangan merasa kita rendah diri, jangan merasa kita di bawah, terkucilkan hanya karena melihat informasi-informasi peradaban-peradaban luar yang tidak selaras sejalan dengan jalan keimanan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam era ini kita juga banyak tertipu dengan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Memang benar, kalau kita bertanya kepada Meta AI, apapun yang ditanya pasti dijawab. Karena di dalamnya tersimpan ribuan data, bahkan jutaan data. Apapun yang ditanya, mesti dijawab. Baik berkaitan dengan agama, dengan bisnis, dengan apapun urusan dunia ini. Tapi apakah kita kemudian akan menjadikan itu guru kita? Tidak. Agama ini bersumber dari Allah kepada Rasulnya melalui Jibril, kepada para sahabat, para salafus soleh, para ulama. Jadi kita mengambil ilmu jangan sampai mengambil dari tempat atau apapun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin informasinya benar, tapi tahukah kita dari mana sumbernya? Pernah kita tahu tentang satu kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika diajarkan kepadanya secara singkat dalam hadis disebutkan bagaimana iblis mengajarkan ayat kursi agar dibaca sebelum dia tidur. Kalau dibaca maka ayat kursi itu akan menjadi sebab penjagaan Allah kepadanya dan setan tidak akan pernah mendekatnya. Maka kemudian disampaikan kepada Nabi SAW setelah Nabi bertanya, apa yang dikatakan tamumu yang tadi malam? Dia mengatakan agar saya membaca ayat kursi sebelum tidur, maka itu menjadi sebab Allah menjaga dan menjadikan sebab setan akan menjauh dari dirinya. Apa kata Nabi SAW? Innahu qad sadaqaka wa huwa kadzdzub. Dia benar, tapi dia pembohong. Mungkin informasi yang kita peroleh benar, ya kita terima karena umat Islam ini mengambil apapun kebenaran dari siapapun, tapi kita harus tahu bahwa sumber itu kadang-kadang mengawali informasi dengan kebenaran, kemudian setelah itu mengikutkan, menyertakan apa yang dia inginkan dari misi itu, yang dia ingin sebarkan kepada penduduk dunia ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita harus hati-hati. Maka dari itu sebagai orang yang di bawah kita mungkin ada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, ada anak-anak kita, ada istri kita, ada keluarga kita. Kita ingin mereka di dunia ini baik-baik saja. Ingin di akhirat kita juga bersama mereka. Karena tidak semua kita akan berkumpul dengan keluarga kita. Tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di dunia ini dikumpulkan dengan keluarga dalam keadaan iman, dalam keadaan baik, dan di akhirat juga nanti dikumpulkan dalam keadaan nikmat dan keselamatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu di antara upaya yang harus kita lakukan adalah tetap kita perhatikan keluarga kita untuk berada di atas keimanan agama Islam ini. Kemudian yang kedua, jaga akhlak anak kita. Akhlak, kadang-kadang di hadapan kita dia beradab dengan adab yang baik, tapi dia sebenarnya memiliki akhlak-akhlak yang buruk. Karena antara akhlak dan adab kadang berlainan, kadang sejalan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat beberapa peradaban dengan adab-adab yang baik, tapi mungkin keimanan, akidah yang ada dalam diri mereka tidak baik. Tapi yang paling baik adalah ketika adab dan akhlak ini selaras, sejalan, lahir batin, berada di atas syariat Islam ini. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, upaya kita adalah berdoa. Doakan anak-anak kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa untuk anak-anaknya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Sebagaimana beliau juga berdoa, Rabbi habli minas salihin. Banyak dari para salihin menjadikan doa ini sebagai upaya untuk mengarahkan anaknya, untuk supaya anak tetap berada di jalan kebaikan, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Inna asal kalami kalamullahil malikil alam. Yaqulu tabaraka wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله. التقوى وصية الله للأولين والآخرين وهي خير ما يتزود به الإنسان. التقوى جماع الخير كله عاجله وآجله. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita ingin, pasti kita semua ingin, kita bersama keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ingin bersama di surga, ingin sama-sama selamat. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua bersama. Kadang bapak dengan anak terpisah, kadang suami dengan istri terpisah, kadang saudara dengan saudara terpisah. Tapi upaya yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana Allah berfirman, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan kemudian anak-anak mereka mengikutinya dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan mereka nanti di akhirat. Kita ajarkan anak-anak kita dengan keimanan, tanamkan kepada mereka, mohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana hamba Engkau beri penyejuk hati di dunia ini, aku melihatnya dengan cinta. Mudah-mudahan nanti di akhirat juga dikumpulkan dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat mereka bukan hanya dengan penglihatan duniawi saja, tapi kita juga melihat, mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang berkumpul dengan kita, anak-anak kita, nanti juga berkumpul di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah berjanji, kami akan gabungkan kembali. Kamu dengan anakmu akan selamat. Kamu dengan anakmu akan berada dalam kenikmatan, dalam surga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Walaupun tingkat keimanannya berbeda. Mungkin kita punya bapak yang soleh, kita mungkin tidak sesoleh mereka, tapi Allah akan menggabungkan selama kita berupaya mengikuti langkah-langkah kesalehannya. Mungkin kita sebagai orang tua tidak sesoleh anak kita, kita diberi oleh Allah anak yang soleh, anak yang baik. Kita tidak seperti mereka, tapi Allah akan menggabungkan wa ma alatnahum min amalihi min syai'. Perbedaan ini selama ada yang menyatukan yaitu keimanan, maka perbedaan akan dihilangkan, akan dikumpulkan kembali oleh Allah dengan mereka dalam kenikmatan. Ini harapan kita. Kullu mri'in bima kasaba ra'in. Tapi sayangnya terkadang kita tidak mampu membawa mereka, atau kita dengan mereka tidak sejalan dalam kehidupan ini. Berbeda keimanannya, berbeda akhlaknya, berbeda perbuatannya. Maka nanti di akhirat masing-masing akan menemukan balasannya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairil sahabatil akramin wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا واهب العطيات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعل كلمتك الى يوم الدين. اللهم امنا في دورنا واصلح ولاة امورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل لهذه الامه امرا رشدا يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
ويا محول الأحوال حول أحوالنا أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر